Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspianur Dwi Putra dengan NIM 2514 016030. Sekarang materi kali ini kita akan membahas tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Bahasa Indonesia ialah bahasa nasional bangsa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Bahasa tidak hanya digunakan dalam komunikasi secara lisan, tetapi juga dalam komunikasi secara tertulis. Begitu halnya dengan bahasa Indonesia. Adanya tema atau topik suatu karangan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk kerangka tulisan awal sebelum memulai menulis. Ini dikarenakan topik atau tema ini merupakan acuan untuk menuangkan isi pikiran atau ide menjadi sebuah tulisan. Hal ini juga berguna untuk mencegah sebuah tulisan yang dibuat melenceng dari apa yang diinginkan dan menghasilkan sebuah karangan yang diinginkan oleh penulis. Kita di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa itu topik? Yang kedua, apa itu tema dan bagaimana perbedaannya dengan topik? Yang ketiga, apa itu kerangka karangan dan apa aja fungsinya? Yang keempat, apa itu sitasi ilmiah dan apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama mungkin kita akan bahas topik. Topik ialah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan. Misalnya, masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis apa. Jika akan menulis karangan, topik ialah hal yang pertama ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Yang kedua, tema. Menurut artinya, tema berarti pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum memulai mengarang sangatlah penting untuk menyampaikan suatu ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan akan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang ketiga, perbedaan topik dan juga tema. Kerangka karangan bisa juga disebut sebagai outline atau rangkaian gagasan. Kerangka karangan ialah suatu rencana kerja yang memuat penyusun gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan. Dengan kerangka karangan ini, penulis dapat menuangkan berbagai gagasannya secara sistematis dan juga terarah. Berikutnya ada bagian-bagian kerangka karangan. Yang pertama, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Setelah itu, sitasi ilmiah. Sitasi ialah sebuah referensi yang berisi dari sumber naskah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Kegunaannya itu buat menulis ulang suatu pernyataan yang berdasar dari orang lain. Apabila sedang mengutip suatu teori atau pernyataan tanpa mencantumkan sumbernya, hal itu bisa dianggap melakukan tindakan plagiarisme. Sitasi ilmiah ini ada beberapa jenis. Yang pertama, APA atau American Psychological Association. Dalam teks, penulisan sitasi dalam teks mencakup nama penulis dan tahun publikasi. Contohnya Smith 2020. Yang kedua ada MLA, Modern Language Association. Dalam teks ini gaya ini mencakup nama penulis dan nomor halaman. Misalnya Smith halaman 123. Yang ketiga ada Chicago Style. Dalam teks ini gaya ini menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya John Smith, The Science of Behavior, New York XYZ Publisher 2020. Kesimpulannya, topik ialah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Tema itu pokok pemikiran. Tema juga dapat diartikan sebagai pengungkapan dari maksud ataupun tujuan. Tema lebih umum dan luas, sedangkan topik lebih spesifik dan terarah. Pada inti pembahasan ini, topik merupakan inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembicaraan, kerangka pembicaraan.
Kerangka karangan ialah suatu rencana kerja yang memuat penyusun gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan. Kerangka karangan memiliki fungsi sebagai penghubung antara gagasan satu dan juga gagasan lainnya dalam satu judul karangan. Sitasi ialah sebuah referensi yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasikan atau tidak. Dan kegunaannya ialah untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.